Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kids. Hari ini saya akan membahas kisi-kisi PAS IPA semester genap 2021. Sebelumnya saya informasikan bahwa soal PAS ini dibuat oleh pusat, jadi saya pun belum melihat bentuk soalnya seperti apa. Jadi pembahasan di sini hanya bersifat prediksi ya. Jadi belum tentu sama persis dengan soal yang kalian kerjakan nanti saat PAS, oke? Nah, ini bukan PTS ya. Materi PAS itu dimulai dari bab 8 sampai dengan bab 12 yaitu cahaya dan optik. Jumlah soalnya adalah 30, kemudian jenis soalnya adalah pilihan ganda. Langsung saja ke soal nomor 1, itu kalian disajikan gambar permukaan sepatu. Kemudian kalian itu diminta untuk menentukan kenapa sepatu itu dibuat lebar gitu, tujuannya apa. Nah, begini ya. Jadi konsepnya itu semakin luas atau besar permukaan sebuah benda, maka tekanannya akan semakin kecil, dan sebaliknya, kalau permukaannya itu semakin kecil atau sempit, maka tekanan yang ditimbulkan itu semakin besar. Di sini langsung ke contoh. Ada kaki bebek. Di sini kaki bebek itu lebar dan berselaput. Ketika dia menginjak lumpur, kakinya tidak terlalu terperosok ke dalam lumpur. Kenapa? Karena dibuat lebar, artinya tekanannya itu kecil. Tapi kalau ini permukaannya sempit atau runcing, maka tekanan yang dihasilkan itu lebih besar. Jadi, ketika paku dipakai untuk melubangi tembok atau kayu, dia akan mudah gitu melubanginya karena memiliki tekanan yang besar begitu ya. Oke, yang kedua itu kalian disajikan tentang pernyataan, kemudian kalian diminta untuk menentukan mana sih yang merupakan faktor pengaruh tekanan itu gitu. Nah, sesuai dengan persamaannya di mana tekanan itu disimbolkan dengan huruf P besar, kemudian rumusnya itu adalah P sama dengan F dibagi A. Jadi artinya tekanan itu dipengaruhi oleh F atau gaya dan luas permukaan, begitu ya. Lanjut nomor 3. Ini ada alat cucian mobil, kalian diminta untuk menghitung gaya F1 untuk mengangkat mobil tersebut. Ini adalah konsep hukum Pascal. Sini ada contoh soal, kalian abaikan angka-angka yang ada di gambar karena ini belum sempat saya edit. Kalian fokus ke angka yang ada di soalnya. Oke, ada alat pangkat mobil katanya, luas penampang yang A kecil itu 10 cm pangkat 2, ini ya, yang orange. Kemudian kalau yang besar atau yang hijau itu 20 cm pangkat 2. Lalu berat mobilnya itu adalah 20.000 Newton. Nah, berapa banyak tenaga atau F1 yang diperlukan untuk mengangkat mobil yang berat ini? Caranya tulis dulu. A1 10, A2 20, F2 20.000. Nah, F1-nya belum ada karena ini semua diambil dari soal. F1-nya kita cari. Rumusnya tadi P itu kan F per A. Nah, ini P1 berarti F1 per A1, P2 itu F2 per A2. Oke. F1 belum ada, kita tulis lagi. A1 sudah ada, di sini 10. Kemudian F2 sudah ada, 20.000. Dan A2 20, tulis lagi. Lalu ini dikali silang. Gimana maksudnya kali silang? F1 dikali 20 jadi 20, F1. Kemudian 10 dikali 20.000 jadi 200.000. Kemudian berapa F1-nya? F1 itu adalah 200.000 dibagi 20, hasilnya 10.000 Newton gitu ya. Lanjut, kisi-kisi berikutnya yang nomor 4. Menentukan tekanan udara pada ketinggian tertentu. Nah, langsung. Contoh soal. Di suatu bukit dengan ketinggian 500 meter, tekanan udara yang ada adalah 76 cm Hg. Tentukanlah tekanan udara pada tempat tersebut. Begitu. Caranya, ditulis lagi yang diketahui. Ketinggian 500, tulis H sama dengan 500. PU, tekanan udaranya 76. Nah, terus tekanan di ketinggiannya berapa? Rumusnya ini, H sama dengan PU dikurangi PH. PH itu tekanan di ketinggiannya dikali 10. H-nya diganti dengan 500. Kemudian PU-nya diganti dengan 760. 760 didapat dari mana ini? Kok 76 toto jadi 760? Ini kan cm, ini mm.
Jadi 1 kali turun itu dikali 10 begitu ya. Jadi PU-nya diganti jadi 360, PH-nya belum diketahui diganti dengan huruf X, 10-nya turunkan. Nah, ini kenapa jadi 50? Tadinya 500 karena ini dicoret nolnya. Coret. Jadi 50, kemudian di sisa 760. Nah, yang X ini tadinya minus, pindah ke kiri jadi positif. Positif X, terus kok ini tahu-tahu jadi 710? Karena ini adalah hasil dari 760 dikurangi 50, jadi 710. Ini mmHg, mau kita pindah jadi sentimeter lagi. Maka dari sini kalau naik 1 kali dibagi 10, hasilnya 71 cmHg, begitu ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Itu ada nomor 5, ada KRI Nanggala tenggelam. Kalian diminta untuk menyimpulkan ya tekanan hidrostatis terbesar. Tekanan hidrostatis itu adalah tekanan pada zat cair. Kita lihat di sini saya memberikan konsepnya bukan kapal selam, tetapi orang yang lagi menyelam. Ada 2 orang yang pakai baju kuning, yang satu pakai baju pink. Tekanan yang paling besar diterima oleh orang yang berbaju pink. Jadi semakin banyak atau semakin dalam seorang tenggelam, maka telinganya itu akan semakin terasa sakit karena tekanan itu berbanding lurus dengan kedalaman. Semakin dalam seseorang menyelam, maka tekanan yang diterima pun semakin besar. Nah, jadi kalau yang kuning mah santuy-santuy aja, nggak sakit gitu telinganya. Bagaimana kondisinya atau kasusnya pada KRI Nanggala? Nah, itu pun sama, karena ada kerusakan di kapal tersebut, maka kapal tersebut akan tenggelam. Nah, semakin dalam dia tenggelam, maka tekanan yang diterima oleh kapal tersebut juga akan semakin besar. Nanti akhirnya si kapalnya sampai terbelah gitu ya, jadi 3 bagian dan sebagainya. Nanti di soal bentuk bacaannya seperti apa, cerita soal KRI Nanggalanya seperti apa, saya pun tidak tahu begitu, tapi konsepnya hampir sama seperti ini. Nah, kalian tinggal ingat-ingat ini nih. Oke, next. Nomor 6. Disajikan pernyataan tentang naiknya air ke daun. Nah, ini adalah peristiwa tekanan air pada tumbuhan. Jadi ditentukan oleh 3 faktor ya. Si air ini naik ke tumbuhan. Yang satu daya kapilaritas batang. Kapilaritas itu apa? Kapilaritas itu adalah daya serap batang. Lalu tekanan akar, ini ya. Akar itu menekan ke tanah dan mendapatkan air. Yang terakhir daya hisap daun. Daun itu mengalami penguapan ya pada proses fotosintesis. Nah, ketika menguap berarti daun itu kering. Dia harus mengganti air yang hilang. Dari mana? Dari bawah. Jadi ada daya hisapnya begitu ya. Lanjut. Nomor 7. Ada data, kemudian kalian diminta untuk menentukan faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Nah, faktornya itu ada 5. Ada umur, semakin muda frekuensi atau banyaknya pernapasan itu semakin besar. Lalu ada jenis kelamin, laki-laki frekuensi pernapasannya lebih banyak daripada perempuan. Lalu ada posisi tubuh. Posisi tubuh itu ada posisi berbaring, posisi duduk, posisi berdiri. Yang lebih banyak frekuensi pernapasannya itu yang mana? Yang berdiri. Yang tengah-tengah itu yang duduk, yang paling rendah itu yang tiduran. Lalu ada aktivitas. Ada aktivitas lagi diam, berjalan, dan lagi berlari. Sudah jelas yang paling tinggi frekuensi pernapasannya itu yang berlari begitu. Ada suhu tubuh. Semakin panas suhu tubuh, maka semakin tinggi frekuensi pernapasannya. Next, nomor 8. Disajikan gambar diafragma manusia. Kemudian kalian diminta untuk mengaitkan kondisi diafragma saat melakukan pernapasan. Oke, kurang lebih gambarnya mungkin seperti ini. Ada kondisi paru-paru saat melakukan inspirasi atau memasukkan udara ke dalam. Ada kondisi paru-paru saat mengeluarkan atau ekspirasi udara keluar dari paru-paru ya. Nah, fokus ke bagian diafragma. Diafragma itu apa? Ini nih, otot yang ada di bagian bawah tulang rusuk. Kalau lagi menghirup nafas, maka diafragmanya itu akan lurus. Kalau lagi menghembuskan nafas, maka diafragmanya itu akan melengkung. Nah, ini tulisan secara lengkapnya ya, seperti ini. Lanjut, cepat aja nih kita bahasnya. Nomor 9. Di sini ada gambar penggunaan masker, teks penggunaan masker. Nanti kalian diminta untuk menganalisis
hal yang berkaitan dengan teks tersebut. Saya juga belum tahu teksnya seperti apa, jadi saya belum bisa membahas. Lanjut nomor 10. Ada grafik volume udara pernapasan, kalian diminta untuk menentukan volume udara yang ditunjuk. Oke, kurang lebih nanti grafiknya seperti ini. Nah, nanti yang dihilangkan adalah bisa jadi tulisannya sini atau tulisannya di sini. Saya jelaskan dari nomor 1. Volume tidal itu yang mana nih? Yang 500 ini adalah volume pernapasan ketika kita bernapas normal. Jadi yang keluar dan masuk ke paru-paru kita dalam keadaan normal itu besarnya adalah 50 ml. Oke, kemudian yang kedua ada komplementer. Nih, komplementer itu yang ini. Ketika kita sudah menghirup napas secara normal dan masuk ke dalam paru-paru 500 ml tanpa menghembuskan napas terlebih dahulu, kita tarik napas lagi tuh. Maka yang bisa masuk adalah 1,5 atau 1500 ml. 1,5 liter atau 1500 ml. Suplementer pun sama 1500, tapi bedanya adalah suplementer itu adalah udara yang bisa dikeluarkan secara maksimal. Ketika kita sudah hembuskan napas tuh 500 ya, maka kita hembuskan lagi sekuat tenaga. Yang keluar itu adalah 1500. Lanjut, ada ini kapasitas vital yang nomor 4 ya, adalah volume udara tidal yang 500 ditambah dengan udara komplementer dan suplementer, jadi jumlahnya 3500. Lalu ada volume sisa atau residu. Nah, ketika kita sudah menghembuskan napas sekuat-kuatnya sampai kita rasa paru-paru kita itu sudah kosong. Nah, ternyata di dalam paru-paru kita itu masih tersisa udara sebanyak 1000 ml dan dinamakan volume sisa atau volume residu, begitu ya. Yang terakhir ada kapasitas total paru-paru. Nah, kapasitas total paru-paru itu dijumlahin aja semuanya. Berapa jumlahnya? Nih, 4500, atau kalau kita buat menjadi liter adalah 4,5 liter, begitu ya. Yang selanjutnya, nomor 11. Nah, diminta untuk menyebutkan atau menentukan gejala-gejala dari COVID. Gejala-gejala dari COVID itu yang ke-1 apa tuh? Kehilangan penciuman atau pembau. Kehilangan yang kedua itu perasa atau pengecap. Terus ada flu dan batuk, ada demam juga, ada sesak napas, ada ruam-ruam, ada mata merah. Itu secara umumnya. Bila tanpa ada ruam-ruam sama merah bisa COVID nggak? Iya bisa gitu. Tergantung kekebalan tubuh masing-masing. Yang paling jelas untuk menentukan COVID atau tidaknya ya udah tes aja, genos atau rapid ataupun swab gitu ya. Kemudian nomor 12, mengenali salah satu penularan penyakit pada paru-paru. Jadi perlu diketahui ya oleh kalian, penyakit paru-paru yang menular itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Virus contohnya apa? Flu, COVID, dan lain-lain. Terus kalau yang disebabkan oleh bakteri apa? TBC. Nah, penyakit-penyakit tersebut bisa ditularkan melalui mulut dan hidung gitu. Makanya ketika pandemi seperti ini kita diminta untuk menggunakan masker biar tidak tertular. Ini ya seperti ilustrasinya. Kalau ada orang yang sakit tidak menggunakan masker, dia akan menyebarkan virusnya kemana-mana. Tapi kalau kita pakai masker, kita tidak akan kena. Nah, kalau yang udah sakit pakai masker itu dia tidak akan menyebarkan virus, dan ketika ada virus dari luar itu juga virusnya tidak akan masuk kembali ke dia gitu. Lanjut nomor 13, ada proses pembentukan urin, ada gambar nefron ginjal ya. Nefron itu apa? Nih, jadi ginjal ketika kita iris sedikit, itu irisan terkecil dari ginjal atau bagian terkecil dari ginjal namanya adalah nefron. Nefron itu bentuknya seperti ini. Disinilah terjadi proses pembentukan urin atau penyaringan darah. Jadi darah pertama masuk itu dari sini nih, dari pembuluh yang biru vena, yang merah arteri. Masuk. Nah, langsung masuk ke bagian nefron di sini. Nih, yang ke-1 dia ke bagian glomerulus. Itu adalah tempat terjadinya filtrasi atau penyaringan di mana darah yang masuk itu diubah menjadi urin primer. Lalu kemudian diteruskan ke bagian TKP dan ke bagian lengkung Henle dan ke bagian TKD. Itu terjadi proses yang kedua, yaitu reabsorpsi atau penyerapan. Nah, apa yang diserap yaitu bahan-bahan yang masih dibutuhkan seperti protein, gula, dan lain sebagainya. Dan dihasilkanlah urin sekunder dari proses yang kedua. Nah, urin sekunder ini sampai sini ya, sebagian diteruskan ke TKD lagi dan ke tubulus kolektivus. Disinilah terjadi proses yang ketiga, yaitu augmentasi atau penambahan, di mana
si urin sekunder yang terbentuk itu ditambahkan garam, ditambahkan ion-ion dan lain sebagainya, ditambahkan urea, kemudian ditambahkan biliverdin sehingga ada warna kuning-kuningnya di air kencing kita gitu. Yang akhirnya si urin sekunder tersebut berubah menjadi urin sesungguhnya. Urin sesungguhnya itu yang gimana? Yang biasa kita lihat kalau kita buang air kecil yang bau-bau pesing itu. Oke, lanjut nomor 14. Ada organ pernapasan, ya. Organ pernapasan itu apa aja? Ada hidung, ada trakea, ada paru-paru. Paru-paru itu terdiri dari bronkus, bronchiolus, alveolus. Nah, kalian diminta untuk menentukan hasil ekskresi organ tersebut. Apa hasil ekskresi organ pernapasan? Ya, hasilnya itu adalah uap air dan CO2 gitu ya. Kemudian yang terakhir, saya hanya membahas sampai nomor 15 saja ya. 16 sampai 30-nya dibahas di pertemuan berikutnya. Di sini disajikan penampang kulit, kalian diminta untuk menyebutkan bagian-bagian kulitnya. Oke. Nah, ini ya, kurang lebih bagian-bagian kulit itu terdiri dari 3 lapis. Yang kesatu ada lapisan epidermis, yang kedua dermis, yang ketiga subkutan. Yang epidermis itu terdiri dari corneal layer. Corneal layer itu adalah lapisan tanduk yang sering kalian kenal sebagai daki kalau kalian mandi ya. Terus ada bagian pori-pori itu untuk mengeluarkan keringat dan uap. Lalu ada bagian basal. Nah, ini agak tebal untuk melindungi tubuh kalian dari benturan. Kemudian lapisan yang kedua itu dermis. Ini banyak sekali komponen atau bagiannya. Yang kesatu dibahas dari sini ya. Ada sensory neuron, ada nerve. Ini adalah saraf. Jadi yang bisa menyebabkan kita itu merasakan panas, merasakan sakit, itu adalah kedua bagian ini. Kemudian ada muscle fibers. Ini adalah otot. Nah, ini untuk menggerakkan rambutnya. Lalu yang ketiga itu adalah sweat gland, adalah kelenjar keringat. Nah, inilah yang menghasilkan keringat yang dikeluarkan melalui pori-pori ini ya. Lalu berikutnya ada arteri dan vena, ini membawa darah. Kenapa di kulit kita harus ada darahnya? Ya iya, karena untuk menyuplai atau memberikan energi, begitu. Menyuplai energi, kan kulit kita juga butuh energi. Kalau teriris hanya di bagian epidermis, tidak akan ada darah yang keluar. Tapi kalau teririsnya dalam sampai ke bagian dermis, kemudian terpotong si pembuluh darahnya, maka akan ada darah yang keluar, begitu ya. Kemudian ada bagian hair follicle. Ini adalah bagian akar rambut ya, agar si rambutnya itu tegak berdiri. Kemudian ada oil gland, kelenjar minyak. Kenapa harus diminyakin? Agar permukaan kulit kita itu lembab, begitu ya. Terus di bagian yang belum kebahas itu ini, fat cell adalah bagian lapisan ketiga atau subkutan. Ini adalah tempat menyimpan cadangan makanan berupa lemak. Yang belum terbahas ini adalah rambut kulit. Kenapa di kulit kita harus ada rambut? Karena si rambut-rambut inilah yang menahan keringat agar tidak langsung menetes. Nah, keringat tersebut ditahan terlebih dahulu di sini untuk menurunkan suhu tubuh. Kenapa? Karena kalau kita berkeringat itu artinya tubuh kita sedang kepanasan. Kita perlu menyesuaikan atau menormalkan kembali suhu tubuh kita dengan cara berkeringat, begitu ya. Lalu si keringat tersebut akan mendinginkan suhu tubuh kita menguap gitu, dan tersisa bagian-bagian lengketnya saja. Dah ya, pembahasan kisi-kisi dicukupkan dulu sampai nomor 15 untuk kali ini. Di pertemuan berikutnya akan dibahas nomor 16 sampai nomor 30. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kids.